semua, perkenalkan nama saya Jessica Laita Kasih Silalahi dengan NIM 31120111057 dengan mata kuliah akuntansi perpajakan. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, penyebab timbulnya selisih antara laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal di sini terbagi menjadi dua penyebab. Yang pertama, beda tetap. Terjadinya perbedaan tetap antara pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak dalam penentuan pos-pos dalam laporan rugi laba. Sedangkan untuk beda tetap yaitu terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu antara jangka waktu atau saat pengakuan dalam akuntansi keuangan komersial dengan akuntansi pajak dalam penentuan pos-pos dalam laporan rugi laba. Selanjutnya untuk soal yang kedua, jelaskan ruang lingkup PSAK 46. Ruang lingkup PSAK 46 yaitu diterapkan untuk akuntansi pajak penghasilan termasuk semua pajak dalam negeri dan luar negeri yang didasarkan pada laba kena pajak dan meliputi pemotongan pajak yang terutang oleh entitas asosiasi atau ventura bersama atas distribusi kepada entitas pelapor serta pajak penghasilan final. Dan diterapkan untuk akuntansi perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan oleh hibah pemerintah dan kredit pajak investasi. Nah, untuk soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perbedaan temporer? Jadi, perbedaan temporer itu adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Selanjutnya untuk soal yang keempat, PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Pada tanggal 1 Januari 2020 membeli sebuah mesin tenun seharga 1 miliar. Ditaksir, umur ekonomis mesin ialah 5 tahun. Untuk perhitungan laba akuntansi atau komersial, mesin tersebut disusutkan berdasarkan metode garis lurus 20% setiap tahun. Namun, untuk tujuan perhitungan laba rugi fiskal, manajemen memilih metode saldo menurun atau declining balance method yang diperkenankan oleh peraturan pajak penghasilan dengan presentasi penyusutan 50% per tahun dari saldo buku. Pada tahun 2020, perusahaan memperoleh laba akuntansi atau komersial sebelum pajak sebesar 5 miliar dengan tarif pajak penghasilan yang berlaku ialah 25%. Yang A, berapakah pajak penghasilan dan laba akuntansi komersial setelah pajak untuk tahun 2020? Yang B, berapa perbedaan temporer dan bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan 2020? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, perbandingan perhitungan penyusutan antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak yaitu pada tanggal 1 Januari 2020, harga perolehan mesin tenun pada akuntansi keuangan sebesar 1 miliar dan pada akuntansi pajak sebesar 1 miliar. Dan pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat penyusutan senilai 20% pada akuntansi keuangan sebesar 200 juta dan 50% pada akuntansi pajak sebesar 500 juta dan nilai bukunya pada akuntansi keuangan 800 juta dan pada akuntansi pajak sebesar 500 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai tercatat mesin tenun adalah 800 juta, sedangkan dasar pengenaan pajak atau tax base sebesar 500 juta. Jadi selisihnya 300 juta dapat dari 800 juta dikurang 500 juta adalah perbedaan temporer kena pajak. Jika tarif pajak penghasilan sebesar 25%, maka sejumlah 75 juta atau 25% dikali 300 juta merupakan kewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas laba kena pajak pada periode mendatang dan merupakan liabilitas pajak tangguhan. Bila laba akuntansi sebelum pajak penghasilan 2020 adalah sebesar 5 miliar, maka perhitungan laba fiskal adalah sebagai berikut. Laba akuntansi sebelum pajak sebesar 5 miliar, penyusutan secara komersial sebesar 200 juta, penyusutan secara fiskal sebesar 5 100 juta, selisih penyusutan komersial dan fiskal sebesar 300 juta, laba kena pajak 2020 sebesar 4 miliar 700 juta.
Ini dapat dari laba akuntansi sebelum pajak dikurang selisih penyusutan komersial dan fiskal. Pajak penghasilan kini 2020 25% dikali 4.700.000 sama dengan 1.175.000.000 juta. Liabilitas pajak tangguhan 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, perbedaan temporer kena pajak ialah sebesar 300 juta. Penyajian liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak ini sebesar 1.175 juta, beban pajak tangguhan sebesar 75 juta, dan beban pajak sebesar 1.100 juta. Perusahaan akan mengakui beban pajak dalam laporan laba rugi sebesar 1.100 juta dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan sebesar 75 juta.